Nama aku Feni Leli Nuristiqomah. Sekarang umurku 25 tahun. Kalau untuk pengalamannya, jujur dari selesai habis kuliah tuh emang langsung ke TK gitu kan, langsung ngajar jadi guru TK. Tahukah dia 5 rukun, Kemudian untuk pengalamannya jadi guru TK ya banyak sih senengnya, karena ketemu sama anak-anak setiap hari tuh banyak banget variasinya gitu kan. Anak-anak tuh sedih, kadang-kadang pas nyampe sekolah ada yang happy banget gitu. Jadi itu benar-benar membangun semangat di diri kita juga gitu kan. Ketika anak-anak semangat ya masih kita nggak semangat gitu sebagai gurunya gitu. Dah? Yuk, santri! Anak soleh! Siapa dapat terbang? Kalau tantangannya paling karena di sini sendiri ya gitu, jadi apa-apa ya dari mulai bangun kita harus bisa mengatur dari segi manage waktu gitu. Perkenalin, nama aku Jesta Davildman, bisa dipanggil Jesta. Kalau usia tahun ini 26. Nah, kalau misalnya untuk kerja aku sebagai staff accounting, senior staff accounting. Kalau untuk bekerja di Jakarta ya tantangan yang paling beratnya itu sih sebenarnya pertama macet. Terus yang kedua memang secara nggak bisa tutup mata sih tentang biaya hidup yang makin lama makin mahal gitu. Sendiri bisa? Oh bisa. Hati-hati ya, pelan-pelan. Awal tuh nggak milih, cuman ketika dijalankan, oh alhamdulillah ya, maksudnya banyak loh. Ternyata guru TK tuh nggak segampang itu dan nggak sesulit itu gitu. Jadi nggak segampang itunya ya pasti ketika kita ngadepin anak-anak. Terus nggak sesusah itu ya ternyata ketika dijalanin dengan semangat anak-anak gitu, kita jadi bisa termotivasi gitu. Oh ternyata walaupun guru TK bisa bermanfaat ya buat yang lain gitu. Apalagi kan mereka tuh ibaratkan kertas putih yang kosong gitu. Kemudian ketika mereka tahu hal kecil yang aku baru tahu ini dari Umi gitu kan. Jadi aku merasa kayak ya Allah gitu kan. Ini benar-benar sesuatu hal yang mungkin gitu kan bisa bermanfaat dan jadi amal baik aku nantinya gitu. Kalau freelance, emang akhir-akhir ini aku tuh ambil job untuk ngajar private. Alasannya kenapa? Pastinya karena gaji yang aku dapatkan dari TK memang tidak mencukupi gitu. Makanya aku cari private tambahan kayak private bimbel anak SD. Aku sekarang SD kelas 3, terus sama private ngaji, ada beberapa gitu. Sekarang tuh ketika ada waktu luang aku benar-benar manfaatin untuk ya udah apa yang bermanfaat terus apa yang menghasilkan aku kerjain gitu. Kalau misalnya untuk keperluan bulanan pastinya aku ada setor untuk orang tua, itu pasti wajib. Nah untuk sisanya pribadi juga ada. Nah, tapi untuk pribadi itu lebih ke arah makan dan hobi tok gitu. Memang sih ada kayak untuk kayak nongkrong untuk pergaulan gitu juga ada, cuman ya aku sendiri pun udah kayak ngebudgetin diriku sendiri juga gitu. Aku di rumah sama adikku berdua doang, jadi ya secara ekonomi untuk keperluan di rumah bukan suatu masalah yang besar gitu, karena kami bisa handle berdua. Pertama ketika ditransfer gaji itu pastinya aku kirim ke orang tua aku. Terus untuk
bayar kosan, terus bantu sekolah adik juga, terus apalagi ya paling ya untuk kebutuhan sehari-hari kayak makan, terus bensin. Aku kan memang naik motor ya gitu. Pernah sih beberapa kali gitu kan, karena yang bikin habis sebelum akhir bulan itu adalah ketika ada kebutuhan yang mendesak gitu, kebutuhan yang mendesak kayak misalkan orang tua tiba-tiba ngabarin membutuhkan sesuatu gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengeluarkan apa yang tadinya harus kita saving gitu kan, bahkan sampai akhir bulan akhirnya kepake gitu dan mungkin bisa aja habis gitu. Biasanya kalau ingin menabung emang ada plan aku tersendiri untuk menambahkan les tambahan gitu. Nggak hanya mengandalkan dari gaji pokok nih, kan kalau aku kan kerjaan pokoknya emang TK gitu, jadi kalau emang ingin menabung pastinya dari private yang tambahan itu harus lebih banyak gitu. Aku mendahulukan kebutuhan aku ketimbang keinginan aku gitu, gaya hidup, terus makanan itu biasanya aku press, ya kan kosan kan kayak tempat tinggal, terus makanan, terus kayak bensin, nah itu biasanya mencari di harga yang paling rendah gitu biayanya, gitu sih biasanya. Apalah? Sa. Saya layak. Belum hidup layak, mungkin ketika mempunyai tempat tinggal yang nyaman, kemudian bisa mencukupi kehidupan pribadi gitu kan, mencukupi kebutuhan pokok, bisa mengatur juga gaya hidup. Untuk menurutku, untuk hidup layak itu adalah ya kebutuhan utamaku dulu sih. Pertama yang primer itu benar-benar tercukupi dengan penghasilanku bulanan, itu benar-benar tercukupi. Makan, transportasi, untuk tempat tinggal, pakaian itu tercukupi. Pertama yang itu untuk layak. Terus yang kedua lagi menurutku untuk layak itu ya kayak untuk kegiatan sosial, pergaulan dan hobiku pun juga masih bisa terpenuhi dengan penghasilan bulananku. Gitu sih. Dan bahkan aku pun masih ada save money, ada tabungan bisa aku taruh di deposito itu per bulannya. Untuk UMR ya, yang cuma 5 juta, aku akui itu tidak cukup. Karena ya, ini kalau bisa dibandingin dengan zaman sekarang, apa maksudnya saat ini ya, pada saat ini ya, apa-apa sekarang biaya udah pada naik. Nggak usah biaya dulu deh, pajak aja naik. Gara-gara pajak naik ya semua biaya juga ikut naik. Gaji UMR yang 5 juta itu sebenarnya sangat pas-pasan gitu kalau untuk kita hidup di Jakarta. Karena kayak biaya tempat tinggal aja di Jakarta itu untuk cukup layak itu biasanya di angka 1 juta sampai pokoknya 1 juta ke atas gitu. Kemudian kebutuhan pokok seperti beras, minyak kan itu juga naik gitu kan semuanya, terus BBM itu pun kan bentuk dari kebutuhan pokok dan itu juga kian waktu kian naik gitu harganya gitu. Untuk tips and triknya, aku pribadi yang aku lakuin, aku udah budgetin terlebih dahulu gitu, jadi aku tahu untuk orang tua berapa, untuk diri sendiri, untuk hobi berapa, dan yang untuk investasi atau kayak aku tabung berapa gitu. Bahkan sampai untuk makan harian pun aku juga ada jatahin bensin segala macem karena bawa motor kan di Jakarta. Jadi aku budgetin sampai segitunya sih. Teman-temanku yang ngerasa kok gua kerja gajian habis bulan habis gaji, nggak ada lagi duit yang gua tabung. Dan makanya banyak sih teman-temanku yang seperti itu juga ada. Biasanya ya mereka mengeluhnya terkait gaji yang habis gitu, yang habis untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Harapannya mungkin karena saya seorang guru gitu ya, jadi apalagi terkait isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia gitu, guru
semoga bisa lebih dihargai gitu pengorbanannya, apa yang diberikan mungkin lebih bisa dimaknai dengan nggak secara cuma-cuma atau hal-hal yang sepele aja gitu. Semoga juga walaupun gaji kami kecil, kami berharap pengajar-pengajar yang ada di sini terutama bisa menjadi pengajar yang memang menghasilkan generasi-generasi yang baik gitu. Bisa bekerja dengan maksimal walaupun atau tanpa mengharapkan imbalan yang lebih gitu. Walaupun memang kebutuhan kami pun nggak bisa dipungkiri gitu ya. Faktanya kan memang kebutuhan hidup kita juga banyak gitu. Cuman tujuannya finansial mungkin bisa beralih ke pekerjaan yang lain gitu. Ini dari pribadi aku sendiri ya, dan yang aku rasain. Yang pertama, untuk pesan tips and trick ya untuk kehidupan di Jakarta, naik penghasilan bukan tandanya kamu menaikkan gengsimu. Kamu naik penghasilan, yang kamu perbesar adalah saving money-mu. Investasi, deposito, apapun yang bisa kamu lakukan untuk bisa katakanlah penghasilan pasif gitu. Bukan menaikkan gengsimu. Nah, anak-anak Gen Z sekarang fokusnya hanya ke gengsi. Yang penting gue bisa kelihat di suatu konten atau di sosial media tuh bagus dengan film bagus. Itu yang aku lihat pribadi sih gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya memang kamu sudah mendapatkan pekerjaan, fokuslah pada pekerjaan itu gitu. Jangan pindah-pindah, maksudnya komitmen gitu. Coba belajar untuk setia pada satu pekerjaan, mau kayak gimana pun atasannya, tekanannya kayak gimana, justru itu yang ngebentuk lu selama hidup di Jakarta. Itu sih pesan untuk anak-anak Gen Z. Nah, kalau misalnya namanya kualitas hidup ya, lo naikin value diri lo. Nah, untuk naikin value diri lo dalam hal apa? Dalam hal keluarga. Ya, lo bangun hubungan yang erat sama keluarga lo. Nah, terus yang kedua, hobi. Ya, lo jalanin hobi lo. Gitu. Itu udah cukup. Kalau misalnya lo mau memang hobi lo nongkrong, ya udah nongkrong, tapi jangan pertambah lagi hobi-hobi lo yang lain. Cukup lagi yang satu. Terus yang lain ya udah ibadah sama Tuhan lo. Itu udah 3 hal itu untuk kualitas hidup, udah itu udah ningkatin value diri lo kok sebagai anak Gen Z. Nggak perlu banyak-banyak hal.